Sedangkan bangsawan-bangsawannya, pejabat-pejabat Quraisy saat itu, petinggi-petinggi Quraisy, mereka nggak ada yang menerima Islam saat itu, saudara. Dan ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bukan hanya terjadi pada Rasulullah SAW, tapi juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Pengikutnya kebanyakan dari orang-orang menengah ke bawah. Nanti akan kita jelaskan hikmahnya apa. Tapi udah mulai ngebaca bibit-bibitnya, ada yang menghembuskan bahwasanya dakwahnya Nabi SAW adalah mengajak kepada kesukuan Arab. Kata Syekh Al-Buti begitu. Ada yang mengatakan menghembuskan syariat Islam ini tujuannya Arabisasi. Ada nggak sekarang begitu? Arab, ini Arab, jilbab Arab, cadar Arab, jenggot Arab. Secara nggak langsung dia nuduh Rasulullah ini misinya Arabisasi. Secara nggak langsung tuh orang begitu tuh dinuduh secara nggak langsung. Syekh Al-Buti sebetulnya jawaban. Karena nama Abu Bakar, kata-kata Abu Bakar itu kunyahnya. Nama beliau aslinya Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Andai kata dakwahnya Nabi isinya Arabisasi, saya mau tanya, yang dari luar-luar Arab mau ikut apa kagak? Terus 1400 tahun Islam nyebar dengan sangat pesatnya di penjuru dunia, paling banyak jadi agama mayoritas di atas permukaan bumi. Anda pikir itu semua bodoh? Andai kata Arabisasi, otomatis menolak saudara semuanya yang bukan orang Arab. Betul atau tidak? Paham? Bahkan Syekh Al-Buti justru sebaliknya, justru pembesar Arab Quraisy itulah yang pada akhirnya mereka mengusir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, saudara. Andai kata yang diajak oleh Nabi adalah soal sentimen kesukuan, Arabisasi misinya Nabi, maka yang akan pertama terima adalah pembesar kufar Quraisy, karena mereka adalah yang paling diuntungkan. Tapi lah, itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Diajak oleh Rasulullah SAW adalah ibadah billah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-da'watu sirran. Bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرا حذرا من وقع المفاجأة على قريش التي كانت متعصبة لشركها ووثنيتها. فلم يكن عليه السلام يظهر الدعوة في المجالس العمومية لقريش، ولم يكن يدعو إلا من كانت تشده إليه صلة قرابة أو معرفة سابقة. وكان في أول من دخل الإسلام من هؤلاء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فكان هؤلاء يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم سرا، وكان أحدهم إذا أراد ممارسة عبادة من العبادات ذهب إلى شعاب مكة يستخفي فيها عن أنظار قريش. ثم لما أربى الذين دخلوا في الإسلام على 30 ما بين رجل وامرأة اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم وهو الأرقم ابن أبي الأرقم ليلتقي بهم فيها لحاجات الإرشاد والتعليم. وكانت حصيلة الدعوة في هذه الفترة ما يقارب 40 رجلا وامرأة دخلوا في الإسلام، عامتهم من الفقراء والأرقاء وممن لا شأن له بين قريش. والله أعلم. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, panutan kita
Sayyidi wa Habibi Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, serta putra-putra beliau Habib Salim, Habib Hussein, Al-Habib Hussein bin Yahya, Habib Bagir. Nah, semuanya guru-guru kita, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita khususan Habib Ahmad dan keluarganya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkahnya majlisil ilm. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ibail kiram, kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah karya Sayyidina Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah. Di pertemuan sebelumnya, karena saya udah 2 bulan berturut-turut baca kitab, menyampaikannya sesuai konteks. Nah, waktu itu sempat haul Sayyidil Walid Al-Habib Saleh Al-Attas, kemudian juga Al-Habib Muhammad bin Mahsin kemarin, dan sebelumnya juga konteksnya maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir kita baca, kita membahas tentang pembagian fase kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi 4 marhalah. Jadi kalau kita belajar sirah Nabi, saya sudah jelaskan panjang lebar. Kalau yang nyatet masih ada catatannya harusnya. Kalau yang nggak nyatet bisa dipastikan udah lupa udah. Karena udah berapa bulan lalu. Nanti kita sampai akhir kitab nih kita belajar 23 tahun kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 4 fase. Udah kita jelaskan. Saya jelaskan secara singkat saja untuk flashback mengingatkan kita. Yang pertama, fase 3 tahun pertama dari Nabi diutus, yaitu ad-da'wah sirran, dakwah secara sembunyi. Kemudian selanjutnya berlangsung kurang lebih 10 tahun sampai Nabi hijrah. Sallu ala Nabi Muhammad. Fase dakwah jahran, dakwah secara terang-terangan. 10 tahun. Total udah berapa? 13. Sisanya 10 tahun ya, itu fase dakwah jahran ma'akitalil mu'tadin al-badiin bil qital. Ya, dakwah jahran terang-terangan. Kalau tadi 10 tahun yang kedua belum ada perang karena belum hijrah, masih di Mekah. Tapi udah terang-terangan. Tapi yang berikutnya setelah hijrah, terang-terangan dakwah sekaligus memerangi orang yang merangin duluan. Nah, itu fase yang ketiga. Sampai Sulhul Hudaybiyah. Nanti akan kita bahas insyaallah, mudah-mudahan panjang umur sehatul afiat sampai ke Sulhul Hudaybiyah nanti. Dan fase yang keempat adalah fase dakwah jahran terang-terangan, dan perang bukan hanya yang ngalangin dakwah atau bukan hanya yang nyerang duluan, tapi memerangi siapapun yang menghalangi dakwah. Itu fase setelah Sulhul Hudaybiyah. Siapapun yang coba-coba merangin dakwah atau nggak mau bayar jizyah dan lain sebagainya, itu fase setelah itu, saudara. Ya, jadi ada berapa fase? 4. Nah, tadi yang seperti kita jelaskan. Saya jelaskan tadi buat flashback saja. Nah, kita masuk ke fase yang pertama sekarang, dakwah sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi nabi, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau 6 bulan pertama belum berdakwah karena perintahnya masih turun wahyu, baru turun wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Itu udah saya jelaskan panjang lebar tuh waktu itu. Nah, setelah itu sempat wahyu nggak turun 6 bulan sampai Nabi bertanya-tanya.
Turun lagi wahyu berikutnya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir, ila akhir ayat. Disuruh bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri, fa'andzir, serukan. Nah, ini ayat pertama. Kalau kata ulama, penjelasan ulama, ayat Iqra itu beliau masih diutus sebagai nabi. Nabi itu belum diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi begitu turun ayat berikutnya, ya ayyuhal mudaththir, ini turun wahyu yang menaikkan status dari nabi menjadi rasul. Yang tadinya nabi hanya untuk dirinya, belum diperintahkan untuk menyampaikan, belum yu'mar bitabligh, tapi begitu turun qum fa'andzir, bukan sekedar nabi tapi rasul di atas nabi, saudara. Artinya bukan lagi sekedar untuk dirinya, beliau sudah kena kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung ngajak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak untuk meninggalkan berhala, nabdil asnam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak langsung terang-terangan. Rasulullah sirron dulu, sembunyi-sembunyi, untuk menghindari situasi kufar Quraisy yang saat itu masih sangat fanatik dengan berhala-berhalanya, masih sangat fanatik. Rasulullah SAW bersiasat di dalam dakwahnya sehingga nggak langsung digeber terang-terangan, enggak. Rasulullah nggak langsung bicara fil majalisil umumiyah, kata Syekh, nggak langsung bicara di majelis-majelis umum, enggak. Akan tetapi dipanggil sama Rasulullah. Mulai dari siapa? Mulai dari yang ada hubungan keluarga, atau yang ada hubungan pertemanan, atau yang sebelumnya memang kenal. Itu dulu tuh sama Rasulullah dirangkul-rangkulin tuh. Nanti kita bahas hikmahnya. Saya terjemahin sirahnya dulu seperti biasa, baru kita bahas hikmahnya, insyaallah. Nah, termasuk buah dakwahnya Nabi sirran, sembunyi-sembunyi di awal-awal yang pertama kali masuk Islam di sini. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Zaid ibn Harithah, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak sempat jadi anak angkatnya, walaupun nanti ada ayat yang menasakh dan seterusnya. Wa Abu Bakar bin Abi Quhafah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abdullah Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu nama ayahnya Abu Quhafah. Nama Sayyidina Abu Bakar aslinya Abdullah. Makanya beliau nama aslinya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyahnya Sayyidina Abu Bakar. Nama Abu Bakar, kata-kata Abu Bakar itu kunyahnya. Nama beliau aslinya Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini awal-awal orang yang masuk Islam. Kira-kira jelas atau tidak? Itu rata-rata mereka adalah orang-orang imma ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, atau orang-orang yang memang ada perkenalan sebelumnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka di sini dikatakan, sebelum kita bahas hikmahnya, fakana haula yaltaquna bin nabi sirran wa kana ahaduhum idza arada mumarasata ibadatin min al-ibadat dhahaba ila syi'ab Makkah yastakhfiha an anzari Quraisy. Mereka orang-orang tadi yang pertama kali masuk Islam, para sahabat tadi radhiyallahu anhum, ya, kalau mau ketemu Nabi diam-diam deh, ikhwan. Sembunyi-sembunyi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kalau mau ibadah, zaman itu udah ada ibadah. Walaupun nanti syariat ibadah lebih lengkapnya itu ya perlahan-lahan turun, khususnya setelah hijrah lebih lengkap lagi syariat ibadah nanti itu. Tapi saat itu sudah ibadah. Nah, mereka kalau mau ibadah sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet di lembah-lembah yang ada di Mekah. Supaya apa? Supaya menghindarin jangan sampai orang-orang kufar Quraisy melihat. Sampai segitunya tuh saat itu di awal-awal. Kemudian amma arba'al ladzina dakhalu al-islam ala 30, ketika yang masuk Islam jumlahnya udah lebih dari 30, ma baina rajulin wa mar'ah, laki-laki dan perempuan. Ikhtara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar ahadihim wa huwa al-Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah memilih rumah salah satu daripada mereka, yaitu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Untuk apa? Untuk jadi majelis. Liyaltaqiya bihim fiha li hajatil irsyad wa ta'lim,
supaya Rasulullah bertemu dengan mereka nih yang jumlahnya udah lebih dari 30 untuk ngajarkan mereka, ngarahkan mereka, beri nasihat mereka. Hasilnya apa? Hasil dakwah di rumah Arqam ibnu Abil Arqam itu nambah 40 laki-laki dan perempuan campur. Laki-laki dan perempuan 40 ini jumlahnya 40 orang masuk Islam berkat dakwahnya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Tapi memang umumnya mereka yang masuk Islam pertama-tama, umumnya mereka dari kalangan fuqara, dari kalangan orang-orang fakir, dan dari kalangan ariqa, dan dari kalangan budak yang gak ada hubungannya dengan bangsawan Quraisy. Nah, ini terjemahan sirahnya sampai di sini. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Insya. Sekarang hikmahnya. Kita bicara hikmah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti alaihi rahmatullah, beliau selalu mengulas hikmah di balik peristiwa-peristiwa sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu nggak kalau yang merintahkan Rasulullah adalah Allah? Jawab dong yang kompak. Tahu apa kagak? Tahu. Rasulullah tahu nggak Allah maha mampu buat melindungi Rasulullah? Sangat tahu. Nggak ada yang mengenal Allah melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mau jor-joran, mau terang-terangan, Allah maha mampu nggak untuk menangkan Rasulullah? Mampu. Bisa nggak Allah buat menangkan Rasulullah? Bisa nggak Allah langsung masukin semua orang di Mekah masuk Islam? Bisa. Apa kalau Rasulullah mulainya dari sembunyi-sembunyi sampai di rumah, di dalam rumah, nggak di tempat terang-terangan, cuma 30 orang. Itu pun setelah bertahun-tahun tuh 3 tahun, bayangin 3 tahun dari 30, 3 tahun nambahnya 40 orang di situ. Ini prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak gampang. Nah di sini hikmahnya apa? Di sini Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen mengajarkan kita sebuah sunnatullah dalam kehidupan. Apa sunnatullahnya? Namanya segala sesuatu itu berproses, tidak instan. Mulai dari kecil sampai yang besar. Ini yang pertama, saudara. Allah pengen ngajarin kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi yang Habib Ahmad bilang, di kulli syai'in sabab, fa'atba'a sabab. Segala sesuatu punya sebab. Sebab itu menimbulkan akibat. Segala sesuatu itu udah sunnatullah, berproses mulai dari kecil baru nanti besar. Sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sabar di dalam berproses, lah kita mau yang instan-instan aja. Lah kita mau yang buru-buru aja. Kadang-kadang baru dakwah setahun, 2 tahun, majelisnya dikit, nggak berkembang, yang hadir cuma 20-25 orang, udah nggak sabar, udah nggak betah, udah duduk dah, ini kampung udah nggak ada baik-baiknya. Masya Allah, man anta wa man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kamu dan siapa Rasulullah? Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah. Tapi berproses daun sirron dalam rumah 30 orang, 3 tahun nambah 40 orang, habis itu terang-terangan dan seterusnya, penuh proses. Padahal Rasulullah mampu kalau beliau mau angkat tangannya langsung minta Allah jadiin, nggak bakal Allah tolak, saudara. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana bagian dari perjuangan dakwah itu adalah proses, mulai sedikit-sedikit, bertahap, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya. Yang kedua, pada saat itu di sini disebutkan tadi di sirahnya, keadaan kufar Quraisy masih sangat fanatik dengan as-sunam, dengan patung-patungnya. Mereka sangat fanatik. Rasulullah SAW secara sabab zahir ya,
Kalau Rasulullah langsung terang-terangan secara sebab zahir, saya nggak bicara kudrat dan irada Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan zahirnya. Kalau saat itu Rasulullah SAW langsung terang-terangan, kufar Quraisy akan ngamuk, memancing mereka untuk membunuh Rasulullah SAW secara sabab zahir. Maka apa yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah? Rasulullah pengen ngajarin kita, namanya di dalam perjuangan itu harus realistis. Optimis harus. Percaya dengan janji Allah harus. Yakin dengan kemenangan dari Allah harus. Tapi realistis, sesuaikan dengan situasi kondisi juga harus. Jangan ente tahu musuh di depan ente ada 1000. Ente sendirian, tetap nyerobot ke depan, akhirnya mati, bego namanya saudara. Paham? Udah tahu musuh 1000 depan ente, ya kabur, ente nggak bakal bisa 1 lawan 1000. Makanya di sini sampai-sampai Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya sampai ijma' katanya ulama, kalau umat Islam, saking hukum Islam ini mengajarkan bagaimana realistis dalam perjuangan. Jadi jangan bego-begoan, jangan dengan alasan tawakal tapi bego-begoan akhirnya. Jangan. Tawakal itu harus, tapi al-akhdhu bil asbab juga harus. Ngambil sebab, ngambil akibat, ngitung-ngitung strategi juga harus. Di sini Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan, ya, kalau misalkan musuh banyak, umat Islam sedikit. Musuh banyak nih, benar-benar banyak, umat Islam sedikit. Kalau dipaksain, ini habis umat Islam. Dibombardir, selesai, tamat di situ, dan musuh nggak dapat efek jerah sama sekali, nggak terlukai sama sekali, nggak mendapat pukulan sama sekali. Maka apa hukumnya di situ? Kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, ya, beliau mengatakan wajabal inhizam fa in lam tahsul nikayah. Sekiranya jumlah umat Islam nggak sampai pada jumlah yang bisa memberikan mudarat kepada musuh yang ada di depan, nih bicara perang nih, nggak bisa melukai musuh yang depan, wajib al-inhizam, wajib hukumnya buat mundur pada saat itu, saudara. Jelas atau tidak? Paham? Jadi Islam juga mengajarkan namanya dakwah itu realistis. Nah, kenapa lima fi thubut min fawatin nafs ma'a shifa'i suduril kufar wa irgham ahli Islam wa qad sara thubut huna mafsada mahdha laysa fi tayyiha maslahah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, kenapa kalau dia bertahan akhirnya apa yang terjadi? Umat Islamnya habis di situ, musuhnya jadi girang, bikin musuh girang. Kalau bertahan dalam hal itu, jumlah musuh terlalu banyak, jumlah umat Islam terlalu sedikit, dia tetap bertahan pada saat itu, saudara. Secara hukum fikihnya, maka di situ nggak ada maslahat, yang ada malah mafsadah. Kalau untung-untungannya seperti itu, wajib al-inhizam, wajib hukumnya buat mun. Beda halnya kalau ada wahyu. Beda halnya bukan firar itu masuknya, saudara. Makanya di dalam apa namanya, di dalam Al-Quran dulu ayatnya umat Islam kalau 1:10 baru boleh menyerah. 1:10. Tapi di ayat terakhir dinasakh bukan 1:10. Kalau di bawah 1:2 hitung-hitungannya, musuh 2 kali lipat dari kita, masih harus bertahan. Di atas itu nggak wajib melanjutkan, itu harus dipertimbangkan kembali. Tapi andai kata ada yang melanjutkan dengan hitung-hitungan, nih kalau dilanjutin nih akan jadi efek jerah nih buat musuh yang lain, boleh, lain cerita tuh. Ini akan timbul heroik nih, akhirnya umat Islam yang lain jadi bangkit, boleh. Itu ijtihad domennya ulama nanti tuh ketika terjadi seperti itu. Ulama yang bisa nimbang. Tapi kalau murni maju habis ente, maju selesai tamat dan musuh nggak ngaruh, nggak kesenggol sedikit pun, nah, maka di situ hukumnya wajib untuk mundur. Dari mana ulama ngambil hukum-hukum seperti ini? Mereka mempelajari itu dari pelajaran hidupnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Andai saat pertama dakwah Rasulullah mau langsung terang-terangan, Nabi berani atau tidak? Gagah atau tidak? Kokoh atau tidak? Tapi kenapa Nabi sembunyi-sembunyi? Kenapa Rasulullah diam-diam, saudara? Gak ada yang mengatakan Nabi SAW pengecut, saudara. Hasya wa kalla. Gak mungkin. Tapi kenapa Nabi melakukan seperti itu? Ini salah satunya apa? Realistis di dalam berdakwah, saudara. Ya, kita strategi dalam berdakwah harus disesuaikan dengan objek dakwah, harus disesuaikan dengan lapangan Ini hikmah yang pertama yang bisa kita ambil. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham?
insya Allah, la ilaha illallah. Nah, kemudian hanya di sini Syekh Al-Buti mengatakan sampai kesimpulannya nih, kesimpulan wal khulasah annahu yajibul musalama awil israr bid'awa idza kana al-jahr awil qital yadurru biha. Ya, kata Syekh Al-Buti, yajibul musalama, wajib tunduk, wajib menyerah, awil israr bid'awa, bukan menyerah ya, bahasanya apa musalamah ya, lebih kayak menyesuaikan keadaan begitu. Musalamah yusallim, menyesuaikan keadaan. Nah, wal israr bidakwah, dan sembunyi di dalam berdakwah. Idza kanal jahru, kalau jahr, kalau sekiranya terang-terangan, awil qitalu, atau memaksakan lanjut perang, yadurru biha, bisa membahayakan kepentingan dakwah. Sekiranya dilanjutkan, Islam habis nih dibombardir, ya jangan dilanjutkan, kata Syekh Al-Buti, perangnya saudara. Nah, ini domainnya ulama, jangan masing-masing mutusin sendiri, akhirnya perang kagak, nyerang kagak, mundur kagak. Nah, ini nanti domainnya pimpinan ulama yang ada pada saat itu saudara. Pimpinan ulama dan waliul amr yang ada pada saat itu, yang ada di lapangan. Tapi kalau ijtihadnya dia mengatakan lanjut, ya di situ harus satu komando semuanya. Paham atau tidak? Wa la yajuzul israr fi da'wa idza amkana al-jahru biha wa kana dzalika mufidan. Sebaliknya kata Syekh Al-Buti, enggak boleh sembunyi-sembunyi dakwah idza amkana al-jahru biha, kalau bisa terang-terangan. Kalau bisa terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Wa kana dzalika mufidan, dan terang-terangan itu bisa bermanfaat, bagus, ya enggak boleh sembunyi-sembunyi. Sembunyilah di tempatnya sembunyi, terang-teranganlah di tempatnya terang-terangan. Oleh juzul musalama ma'adh dhalimin wal mutarabbisin bi idza tawaffarat asbabul quwwati wad difa' anha. Dia kata Syekh Al-Buti luar biasa. Wala yajuzu, ini arti realistis ya, arti realistis. Enggak boleh kata Syekh Al-Buti, al musalama ma'adh dhalimin, nyerah, damai sama orang-orang zalim, wal mutarabbisin biha, yang terus-terusan melakukan kezaliman, idza tawaffarat asbabul quwwah wad difa' anha. Kalau terpenuhi pada dirinya sebab-sebab kekuatan dan dia mampu untuk membela perjuangan dakwah, nggak boleh dia tunduk dengan kezaliman, kata Syekh Al-Buti saudara. Itu namanya realis. Ente banyak, ente kuat, ente punya power, tunduk. Pengecut namanya. Jelas atau tidak? Paham? Wala yajuzul qu'ud an jihadil kafirin fi aqri durihim idza tawaffarat wasailu dzalik wa asbabuh. Dalam konteks jihad, ini jihad yang memenuhi syarat ya. Saya sering bilang, jihad itu perintah syariat, sampai kapanpun gak akan pernah dihapus saudara. Tapi jihad ada syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Jihad kalau gak sesuai dengan syarat, adab, akhlak yang diatur oleh Islam, bisa berubah jadi jahat. Na'udzubillah min dzalik. Nah kata Syekh Al-Buti, ketika ada peperangan lawan kufar dan kita umat Islam bisa untuk itu saudara, keadaannya dan syaratnya terpenuhi untuk itu, haram, gak boleh dia duduk di rumah saudara. Karena konteksnya keadaannya menyuruh dia untuk keluar. Itu namanya realistis. Sampai sini paham? Jelas? Ini pelajaran yang bisa diambil dari sirahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang pertama, tadi Rasulullah mengajarkan kita untuk mengambil sebab untuk mendapatkan akibat, enggak hanya tawakal. Kemudian pelajaran yang kedua, kita diajarkan untuk realistis di dalam membaca daripada lapangan dakwah, di dalam membaca daripada strategi dakwah, fleksibel, disesuaikan dengan keadaan. Keras pada waktunya keras, lembut pada waktunya lembut, tegas pada waktunya tegas, santun pada waktunya santun, duduk pada waktunya duduk, berdiri pada waktunya berdiri, damai pada waktunya damai, perang pada waktunya Faham? Murunah, itu namanya murunah, fleksibilitas. Itu semua diambil dari sirahnya, sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini pelajaran yang enggak kalah pentingnya nih, yang kedua nih. Yang kedua, ya. Kalau diperhatikan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, itu rata-rata tadi itu rata-rata kebanyakan mayoritas dari kalangan fuqara. Orang-orang yang lemah, sebagian lagi dari kalangan budak. Sedangkan bangsawan-bangsawannya, pejabat-pejabat Quraisy saat itu, petinggi-petinggi Quraisy, mereka nggak ada yang menerima Islam saat itu saudara. Dan ini kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, bukan hanya terjadi pada Rasulullah SAW, tapi juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya.
Pengikutnya kebanyakan dari orang-orang menengah ke bawah. Nanti akan kita jelaskan hikmahnya apa. Ya, di sini disebutkan bagaimana kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Itu orang-orang yang kafir terhadap Nabi Allah Nuh. Mereka ngina Nabi Allah Nuh bahwasanya pengikutnya Nabi Allah Nuh itu orang-orang kecilan, wong cilik, orang-orang rendah. Di sini dikatakan manaraka illa basyaram mithlana wa manaraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Mereka mengatakan kepada Nabi Allah Nuh nih, orang-orang kafir di zaman Nabi Allah Nuh, aku tidak melihat kamu kecuali manusia seperti saya. Lihat itu, orang-orang yang melihat Rasulullah manusia biasa. Itu ada cikal bakalnya kufar seperti zaman Nabi Allah Nuh. Na'udzubillah min dalik. Wa man naraka taba'aka illa hum aradiluna badiyar ra'i. Dan aku tidak melihat mengikutimu. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an nih. Kufar-kufar ngomong ke Nabi Allah Nuh, enggak ngikutin kamu kecuali wong cilik, orang-orang rendah, orang-orang kecil. Terjadi pada zaman Nabi Allah Nuh. Begitu juga terjadi pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya. Bagaimana Fir'aun dan pengikutnya itu mereka melihat pengikut Nabi Allah Musa adalah adilla wa mustad'afin, orang-orang hina dan orang-orang lemah. Hatta qala anhum ba'da an tahaddatha an halak Fir'aun wa asya'ihi wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Sampai Allah abadikan itu dalam Al-Quran. Jadi kubu Fir'aun dan kroni-kroninya nganggap pengikut Nabi Allah Musa orang-orang kecil. Karena memang faktanya banyak orang menengah ke bawah yang ikut saat itu, saudara. Yang top-top pejabat-pejabatnya, yang kaya-kayanya pada membusungkan dada. Begitu juga berikutnya Thamud. Ya, Thamud mengatakan kepada Nabi Allah Saleh, sama begitu juga. Kaifa tawalla anhu az-zu'ama al-mustakbirun wa amana bihi an-nas al-mustad'afun. Zu'ama al-mustakbirun, para pemimpin-pemimpin yang sombong, pejabat-pejabat, mereka lari dari Nabi Allah Saleh. Yang beriman kepada beliau sebagai an-nas al-mustad'afun, manusia-manusia yang lemah yang beriman kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Orang-orang kecil-kecilan saat itu, saudara, yang beriman. Apa rahasianya? Ya, disinilah terlihat jelas bagaimana syariat itu mengajak seseorang, mengajak manusia untuk memerdekakan diri dari menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kecilan, menengah ke bawah secara ekonomi, dia nggak ada kepentingan untuk menuhankan dirinya. Beda dengan orang-orang petinggi, baik yang ngaku mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan atau yang secara nggak langsung mendeklarasikan diri Tuhan. Orang yang pengen bikin aturan sendiri, nggak mau sama aturan Allah, secara nggak langsung dia lagi mempertuhankan dirinya dengan menolak aturan Tuhan. Orang yang nggak mau diikat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara nggak langsung dia sedang memposisikan dirinya seperti Tuhan sampai dia nolak aturan Tuhan, saudara. Nah, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengajak orang untuk keluar dari penghambaan terhadap selain Allah kepada penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu. Sehingga orang-orang di Syekh Al-Buti mengatakan sebetulnya mereka semua tahu Rasulullah benar sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Rasulullah gak akan bohong. Mereka tahu yang Rasulullah bawa adalah hak. Mereka tahu yang Rasulullah bawa pasti tidak mungkin salah. Baik yang pembesar atau orang kecil, baik yang tuan atau yang budak, semuanya tahu itu, saudara. Hanya saja bedanya apa? Orang-orang yang mustad'afin, yang lemah, yang budak, mereka nggak ada kepentingan. Begitu mengetahui kebenaran, tanpa beban mereka ikut, saudara, langsung, tanpa beban. Karena dia nggak merasa dirinya sesuatu yang harus dispesialkan, sehingga nggak perlu tunduk dengan apapun. Maka begitu dia dapatkan, oh ini ajaran benar, menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dia ikut. Beda dengan pembesar-pembesar itu, kufar-kufar Quraisy. Mereka ini secara nggak langsung mempertuhan diri mereka sendiri. Mereka nggak mau hawa nafsunya diatur, diikat dengan aturan Tuhan, saudara. Sehingga begitu ini lihat bener, tapi ini ganggu gua. Bener, ini tapi ngusik gua. Bener, ini
tinggi tapi bikin gua nggak nyaman. Itu yang akhirnya bikin dia nggak mau beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah jauh-jauh, di majelis aja Beb, di majelis aja. Biasanya murid kalau tadinya nggak kaya, begitu kaya, ngatur ustaz saudara. Guru yang diatur sama dia. Betul apa kagak? Jawab yang jujur, betul apa kagak? Kalau ada murid dari ekonominya di bawah sampai kaya nggak berubah tetap, itu calon wali min aulillah tuh. Calon kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata jujur aja dah. Begitu kaya dikit, ngerasa lebih kaya gurunya, apalagi ngerasa guruku hidup dari gua. Udah ngatur seenaknya, dinasihatin nggak mau, pinteran dia. Diatur-atur nggak mau, pinteran dia. Dibilangin yang baik nggak mau, pinteran dia. Paham? Kenapa? Karena merasa dirinya nggak mau diikat, merasa dirinya udah tinggi. Tapi yang di bawah cenderung lebih gampang diaturnya, lebih gampang dididiknya, lebih gampang ditegurnya, nggak lebih gampang tersinggung dibilanginnya. Jelas atau tidak? Faham? Insya. Makanya ini ada kisah menarik nih. Diceritakan ya, ketika Waq'ah Al-Qadisiyah, terjadi perang Qadisiyah. Pada saat itu dari pasukan Persia, nama qaidul jaisnya namanya Rustum, dari pasukan Persia. Dari pasukan Islam ya, nama qaidul jaisnya salah satunya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Saat itu Rustum pimpinan pasukannya Persia ketemu dengan satu pasukan, bukan petinggi pasukan biasa, al-jundi al-basit, pasukan biasa di tengah umat Islam, namanya Rub'i bin Amir radhiyallahu anhu. Pasukan biasa, bukan nggak punya pangkat, benar-benar murni pasukan biasa. Ketemu sama si Rustum berhadapan. Begitu ketemu Rustum ngomong sama Rub'i bin Amir yang pasukan biasa, bukan petinggi apa-apa. Malladzi da'akum ila harbina wal wulu' bidiyarina. Kata Rustum nih, pimpinan pasukan Persia, apa yang membuat kamu memerangi kami dan datang ke tempat kami ini? Mau ngapain kalian? Jawabannya didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara. Apa jawabannya? Ji'na linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kami datang, kata Rub'i, untuk mengeluarkan siapapun yang mau dikeluarkan, mengajak siapapun yang mau mendengar untuk keluar dari menghambakan diri kepada manusia, kepada menghandakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu saudara, si Rustum, pasukan Persia ini lagi berdiri, pasukannya di sampingnya lagi bersujud kepada dia. Rustum ini lagi berdiri, pasukannya kiri kanannya pasukan Persia lagi sujud kepada si Rustum. Lagi sujud, lagi ruku. Mereka lagi ruku, lagi sujud. Kiri kanannya Rustum, ruku bukan sujud. Akhirnya apa kata Rub'i? Luar biasa nih, didikannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kanat tablughuna ankumul ahlam, walakinni la ara qauman asfah minkum. Innana ma'syaral muslimin la yasta'bid ba'duna ba'dha. Walaqad dhanantu annakum tatawasawun kama natawasa. Wa kana ahsan min alladhi sana'tum an tukhbiruni anna ba'dakum arbaba ba'd. Luar biasa. Apa katanya? Kata Rub'i bin Amir, kami dulu bermimpi-mimpi karena Persia saat itu adalah dinasti besar. Kata Rub'i bin Amir, kami ini dulu bermimpi-mimpi tentang kalian. Kami pikir kalian ini orang hebat, kalian bangsa besar, kalian bangsa top. Di posisi Rustum lagi berdiri, kiri kanan pasukannya lagi ruku kepada Rustum. Aku pikir kalian orang top, kata Rub'i bin Amir, Persia ini. Ternyata la ara qauman asfah minkum. Aku nggak melihat kaum yang lebih bodoh dari kalian. Pasukan mulai berada ngomong, mendengar ngomong apa ini? Ngomong apa ini? Innana ma'syaral muslimin la yasta'bid ba'duna ba'dha. Kami ini orang Islam tidak saling memperbudak satu dengan lainnya. Beda dengan kalian. Walaqad dhanantu annakum tatawasawun kama natawasa. Aku dulu berpikir kalian ini saling membantu satu sama lain sebagaimana kami saling membantu di antara kami. Wa kana ahsanal ladzi sana'tum an tukhbiruni anna ba'dakum arbaba ba'd. Ternyata faktanya beda, enggak seperti yang aku bayangkan. Mendingan kalian jujur aja deh.
kalian jujur aja, sebagian dari kalian adalah Tuhan bagi yang lainnya, kata dia. Itu pasukan-pasukan yang lagi sujud. Yang lagi sujud, pasukan-pasukan yang lagi ruku, kerustub pasukan Persia ngomong apa? Sadaqallahil Arabiyyah. Sadaqallahil Arabi. Oh, demi Allah, ini benar nih. Ini omongannya ini Arab nih. Benar nih. Tepat nih. Ngaco emang yang kita lakukan selama ini. Benar nih saudara. Ini kan pasukan-pasukan di bawah. Begitu mendengar hak kebenaran mereka nggak ada beban buat nolak. Langsung terima. Sedangkan si Rustum tadi begitu mendengar omongan ini, dia yakin benar yang dia sampaikan. Tapi kecongkakannya, kebesarannya, kesombongannya akan mencegah dia untuk menerima kebenaran, saudara. Itulah sebabnya kenapa pengikut para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengikut para Nabi alaihi wassalam, itu mereka banyakkan mustad'afin dari kalangan di awal-awalnya, dari kalangan orang lemah, dari kalangan budak, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan lain sebagainya. Ada yang orang kaya, ada yang orang agniya, ada Sayyidatina Khadijah alaiha ridwanullah, beliau minal agniya, termasuk orang kaya. Sayyidina Utsman bin Affan minal agniya, termasuk orang kaya, saudara. Tapi kebanyakan mayoritas mustad'afin. Kenapa? Itulah tadi. Sebenarnya mau mustad'afin, mau agniya, baik orang kaya atau yang lemah, saudara, sama-sama tahu ini semuanya benar. Bedanya orang yang lemah gak ada beban untuk menerima kebenaran tersebut. Sedangkan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka dihalangi oleh egonya, mereka dihalangi oleh kesombongannya, mereka dihalangi kepentingannya untuk menerima dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. Kemudian terakhir sebagai penutup, hikmah yang keberapa? Yang pertama masalah akhdh bil asbab, yang kedua realistis tapi tetap tawakal, yang ketiga masalah mustad'afin, yang keempat ini sekaligus dakwah sirrannya Nabi yang nerima hanya 30 orang, yang nerima hanya 40 orang di awal. Ini sekaligus jadi jawaban, kata Syekh Al-Buti, untuk para mereka pegiat perang pemikiran, mustasyriqin, kalangan-kalangan orientalis. Syekh Al-Buti udah meninggal dunia, saudara, alaihi rahmatullah. Tapi beliau ngebaca keadaan yang saat itu sudah mulai keluar bibitnya. Ini kita udah lama di Karang. Ya, beliau meninggalnya baru 2012 atau 2013. Tapi kitab ini di Karang udah lama di masa hidup beliau, saudara. Tapi udah mulai ngebaca bibit-bibitnya. Ada yang menghembuskan bahwasanya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak kepada kesukuan Arab. Kata Syekh Al-Buti begitu. Ada yang mengatakan menghembuskan syariat Islam ini tujuannya Arabisasi. Ada nggak sekarang begitu? Arab, ini Arab, jilbab Arab, cadar Arab, jenggot Arab. Karena secara nggak langsung dia nuduh Rasulullah ini misinya Arabisasi. Secara nggak langsung tuh orang begitu tuh, dia nuduh secara nggak langsung. Kata Syekh Al-Buti, ini sebetulnya jawaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pertama kali dakwah, kalau memang yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Arabisasi pada saat itu, saudara, kalau yang dilakukan oleh Rasulullah Arabisasi, maka niscaya yang pertama kali ikut adalah pembesar-pembesar Arab, saudara. Tapi apa hasilnya? Pembesar Quraisy justru malah kabur, yang ikut malah budak-budak. Bahkan sebagian yang ikut Rasulullah SAW bukan dari kalangan Arab, dari kalangan Ajam. Contoh seperti Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Beliau bukan dari kalangan orang Arab, dari Habasyah. Kata Syekh Al-Buti, benalah Ajib, termasuk kalangan Ajam saat itu, dari Habasyah, bukan Arabi beliau. Dari Habasyah, dari Ajam. Kemudian Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, termasuk yang pertama ikut Nabi, dari kalangan dari Roma, saudara. Andai kata dakwahnya Nabi isinya Arabisasi, saya mau tanya, yang dari luar-luar Arab mau ikut apa kagak? Terus 1400 tahun Islam nyebar dengan sangat pesatnya di penjuru dunia, paling banyak jadi agama mayoritas di atas permukaan bumi. Anda pikir ente semua bodoh? Andai kata Arabisasi, otomatis menolak, saudara, semuanya yang bukan orang Arab. Betul atau tidak? Paham? Bahkan
kata Syekh Al-Buti. Justru sebaliknya. Justru membesar Arab Quraisy itulah yang pada akhirnya mereka mengusir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, saudara. Andai kata yang diajak oleh Nabi adalah soal sentimen kesukuan, Arabisasi misinya Nabi, maka yang akan pertama terima adalah pembesar kufar-kufar Quraisy. Karena mereka adalah yang paling diuntungkan. Tapi bukan itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Diajak oleh Rasulullah SAW adalah ibadatillah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu, mengajak kepada syariatillah, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diperintahkan untuk cinta Arab. Kenapa? Karena Arab adalah sukunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Segala hal yang berkaitan dengan Nabi kita diperintahkan untuk mencintainya. Arab adalah bahasa Al-Quran. Arab adalah tempat turunkannya wahyu. Ya, kita diperintahkan untuk mencintai itu karena berkaitan dengan Rasulullah SAW. Tapi bukan itu orientasi dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau itu dakwahnya Rasulullah adalah Arabisasi, maka yang pertama akan terima adalah pembesar-pembesar kufar Quraisy. Tapi faktanya apa? Justru sebaliknya, saudara. Mereka yang pertama nolak. Ini jadi dalil kuat, kata Syekh Al-Buti, bahwasanya isu-isu yang dihembuskan oleh para pegiat perang pemikiran Al-Ghazwul Fikri, para orientalis, bahwasanya ini agama Islam ingin mengarabkan dunia. Isunya adalah Arabisasi, syariat Islam adalah syariat yang mengarabkan budaya dan lain sebagainya. Itu adalah dusta, omong kosong, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan situasi dakwah yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insyaallah bulan yang akan datang kita akan mulai masuk ke dakwah jahran, dakwah secara terang-terangan. Insyaallah. Doain panjang umur, sehat walafiat. Ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.